Beberapa waktu yang lalu, saudara, eee, saya punya kenalan ya, memang hari ini juga saudara kami cukup dekat. Ketika mobil China masuk ke Indonesia, eee, teman ini saudara, suaminya kepengen beli mobil merek Wuling ya, saudara ya, tapi istrinya nggak setuju. "Apa kata dunia pakai mobil Cina?" katanya ya. Waktu itu nggak seperti sekarang saudara ya. Ada mobil yang canggih saudara ya. Ya sebenarnya buatan Cina itu tidak selalu jelek ya saudara ya, buatan, Tiongkok itu. Sebab saya pernah tinggal selama 7 bulan di Beijing saudara, saya tahu saudara ya, produk China itu saudara nggak semuanya jelek. Dia tergantung konsumennya saudara ya. Waktu itu saudara Indonesia baru dikirim motor namanya Chialing ya, masih ada ingat? Saya pernah pakai Chialing saudara ya. Dulu di Bandung ya saudara-saudara ya. Karena gereja beliin motor Chialing buat saya. Tut, baru 1 kilometer, berhenti, mati saudara ya. Ya, saudara memang itu kualitasnya memang nggak begitu bagus. Karena harganya juga murah saudara ya. Tapi China bisa buat saudara tergantung pesanannya. Jadi waktu saya tinggal di Beijing saudara ya. Saya lihat saudara motornya bagus-bagus di sana. Nah mereka bilang, tergantung siapa yang pesan katanya. Kalau pesanan untuk Eropa, itu kualitas motornya saudara sama dengan Yamaha buatan Jepang begitu ya. Dan harganya pun juga beda dengan yang dikirim ke Indonesia saudara ya. Indonesia kan kadang-kadang orang Indonesia saudara pengen yang murah saudara ya. Udah murah masih nawar lagi saudara ya. Sampai ibu-ibu saudara tukang sayur paslah begitu ya. Ibu kalau ibu nawar terus kata ibu ini, "Oh, saya lihat di internet harganya segini, beli aja di internet, Bu," katanya ya, harga segitu ya, saudara ya. Seringkali memang kebiasaan kita selalu menawar, saudara ya. Orang Indo itu saudara ya, orang Asia lah mungkin ya, saudara ya. Kalau bisa didedetin, didedetin begitu ya, sampai harganya tuh mepet sekali. Padahal sampai pedagang juga sampai, "Aduh Ibu, saya beli juga harganya sekian ya." Kasihan saudara, saya mau pesan ya Bapak Ibu ya, kalau sama tukang sayur jangan nawar deh, ya. Ya, semu nunu itu nggak pernah nawar ya kalau beli sayur ya. Makanya tukang sayur saudara malah sering lebih-lebihin begitu ya. Kasihan saudara ya. Ada orang-orang tertentu ya yang memang kita nggak usah nawar deh, beli aja begitu ya saudara ya. Nah kembali lagi masalah mobil Wuling ini ya. Jadi itu keluarga itu saudara, anak-anaknya juga nggak setuju saudara. Bapaknya setuju beli mobil Wuling saudara ya. Karena seneng gitu ya, dia udah lihat ya, oh itu kursinya juga kayak kursi di pesawat begitu ya, kelas bisnis ya. Jadi suaminya pengen sekali beli. Oh mereka sempat ribut gitu ya karena keluarganya nggak sepakat beli mobil Wuling saudara ya. Tapi sekarang sudah banyak sekali mobil itu saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali saudara, nilai hidup kita itu ditentukan oleh apa yang kita miliki ya saudara ya. Kita merasa diri kita berharga kalau kita punya pakai barang-barang branded bisa ya saudara ya. Sampai kita kalau kalau pakai gigi palsu, gigi itu diliatin gitu ya saudara ya. Tangan pakai cincin-cincin itu harus diliatin orang saudara ya. Karena kita merasa berharga, kita punya value dalam hidup ini dengan apa yang kita pakai saudara ya. Dalam dunia ini saudara, siapa yang menentukan nilai atau value hidup kita saudara? Dunia, budaya, media sosial, saudara, atau Tuhan yang menjadi penentu nilai hidup kita, saudara ya. Ini yang kita mau bahas hari ini, saudara. Bicara soal value ya, bicara soal nilai. Masalahnya siapa yang menentukan standarnya? Apakah saudara bernilai, kita bernilai atau tidak bernilai? Ya, apakah ditentukan karena kita banyak harta? Apakah karena kedudukan kita? Karena kita menjadi populer, orang yang populer, maka kita merasa hidup ini bernilai begitu. Sementara kita yang nggak punya apa-apa, saudara ya, kita yang sering kali gagal, kita merasa nggak ada nilai hidup ini, ya. Kita merasa minder, saudara ya. Kita hidup di era yang relativisme, saudara, secara moral saat ini di mana kebenaran, saudara,
menjadi soal preferensi bukan lagi prinsip, ya. Saudara, apa yang benar bagi satu orang belum tentu benar bagi orang yang lain. Saudara, misalnya ada seorang yang bekerja di sebuah korporasi ya, saudara, sebuah perusahaan ya. Setiap minggu selalu saudara dikumandangkan ya, lewat email maupun juga lewat eh, lewat TOA begitu ya, saudara ya, lewat speaker HRD mengirimkan email, mengirimkan pesan soal apa? Nilai-nilai perusahaannya, di mana dia tempat bekerja, tentang masalah integritas, tentang masalah ownership, ground, kejujuran, etika kerja. Ini baik saudara ya. Tapi realitanya saudara ya, ada seorang pekerja yang melihat saudara bosnya nggak jujur. Ini bertentangan bukan ya? Sering melakukan manipulasi misalnya saudara ya. Targetnya tidak masuk di akal. Sampai sebagai karyawan merasa, waduh berat, tertekan ya saudara ya. Anak saya juga ngalami saudara, dia kerja di Bangkok, atasan dia itu orang India saudara ya. Nggak masuk di akal gitu targetnya itu saudara. Sampai stres ya, sampai ada temannya orang Korea saudara, mau bunuh diri saudara. Nggak tahan. Ini target yang dia buat itu nggak masuk di akal begitu saudara ya. Ya, karena atasannya pengen dapat nama saudara ya. Dan pekerja ini saudara mengalami saudara stres ya. Karena apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Seperti ini yang terjadi saudara. Bukan hanya itu, untuk kenaikan jabatan juga saudara ya. Bukan masalah prestasi kadang-kadang di sebuah perusahaan, tapi karena yang paling penting pintar ngomong ya dan cari muka kepada atasan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ini hal yang yang bertentangan bukan ya saudara. Semua kalau kita bicara soal nilai saudara, siapa yang benar-benar menghidupi nilai itu? Pernah juga saudara ada seorang mahasiswa ya, datang kepada hamba Tuhannya ya, pendeta katanya ya. Saya diajar di kelas filsafat bahwa kebenaran itu relatif. Kebenaran itu buat saya belum tentu benar buat orang lain. Lalu dia katakan makanya saya melakukan plagiat, nyontek ya. Tapi ketika profesor saya tahu, dia menghukum saya, dia tetap menghukum saya. Dia tidak meluluskan saya. Dan sebagai seorang mahasiswa dia katakan, aku bingung, katanya kebenaran itu relatif. Kenapa ini nggak terjadi? Ya, kenapa itu salah? Bukankah kebenaran itu menurut versi dia ya, menurut versi profesor itu kan kebenaran itu relatif. Nah, saudara, di titik ini, saudara, kita perlu menyadari, ketika seseorang ya melanggar nilai pribadi kita, maka barulah kita sadar bahwa sebenarnya, saudara, ada kebenaran yang absolut ya. Di dalam kehidupan ini, di dunia ini ada kebenaran yang absolut yang nggak bisa dilanggar. Jadi semua yang dianggap relatif saudaraku yang dikasih Tuhan, semua yang bisa dibenarkan, semua yang bisa dihalalkan, saudara, ini membingungkan. Kalau saudara tidak ada yang absolut di dalam kehidupan ini. Kebingungan secara kolektif dalam hal moral, dalam budaya saat ini saudara ya. Karena ada orang-orang yang menganut paham saudara kebenaran itu relatif. Ya. Padahal saudara yang harus kita hindari saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Nilai siapa yang sedang kita kejar. Ya. Yang harus kita coba evaluasi hari ini saudara. Jalan mana yang benar dalam kehidupan ini. Ini bukan hanya masalah pertanyaan budaya saudara ya. Tetapi pertanyaan eksistensial. Mazmur 19 yang tadi kita baca saudara, membuka mata kita. Kita mau belajar hari ini. Karena ini jawabannya saudara ya. Jawaban itu ada di dalam firman Tuhan. Di sana ada jawaban. Jawaban yang bukan sekedar saudara 10 perintah Allah. Kita tahu 10 perintah Allah ya, the 10 commandment saudara ya. Itu nggak bisa dilanggar sebagai aturan moral di dalam kehidupan ini. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur ini saudaraku, ada hal yang benar-benar membuka pikiran kita. Ya, saya juga ketika membaca, mempelajari, ya, menyelidiki Mazmur 19 ini, oh indah sekali. Dulu saya nggak mengerti, saya pikir, biasa-biasa saja. Ya, tentang masalah langit dan bumi ciptaan Tuhan, tetapi lebih dalam lagi, saudara. Di sana terkandung, ya, satu standar kehidupan manusia. Satu absolutisme, saudara. Bukan legalisme, tetapi tujuan dan fungsi ciptaan. Kenapa kita diciptakan Allah?
Kenapa kita ada di dalam dunia? Bagaimana hukum Tuhan? Bukan sekedar menindas, tetapi sebenarnya memerdekakan kita. Ya, saudara jangan merasa sudah hukum-hukum Tuhan itu sudah membuat dan membatasi hidup kita. Menjadi orang yang tidak bebas dalam hidup ini. Tapi sebenarnya sudah hukum-hukum Tuhan itu dibuat seperti pemerintah membuat aturan hukum supaya apa? Warga negara, rakyatnya sejahtera. Rakyatnya benar-benar hidupnya tenang. Coba kalau nggak ada aturan di negara ini. Setiap orang bisa pegang pistol, bisa tembak orang, saudara. Wah, betapa ini terjadi di Amerika juga, saudara. Kawan saya sedang ambil doktor di Amerika, saudara ya. Takut ke perpustakaan, apalagi malam hari. Kenapa, saudara? Takut tiba-tiba ada peluru nyasar di taman itu karena setiap orang punya senjata. Di Indonesia masih bersyukur ya, saudara ya. Itu harus ada izin yang kuat, saudara ya. Yang benar, saudara ya. Nah, saudara, kita tidak bisa hidup tanpa moral yang absolut, saudara. Ini penting sekali. Hidup ini, saudara, tidak bisa semau gue. Ya, yang penting aku happy. Tetanggaku tidak happy, nggak masalah. Yang penting aku happy. Saudara, kita harus menyadari, saudara ya. Ada yang absolut yang tidak bisa kita hindari. Mazmur 19 ini mengajak kita, saudara, bahwa nilai sejati dan jalan yang benar, saudara, itu bukan datangnya dari manusia, tetapi datangnya dari Allah. Saudara, kita melihat di sini, saudara, nilai Allah itu dinyatakan dari mulai asal muasal langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Jadi bukan ujuk-ujuk ada, saudara ya. Rancangan Allah itu begitu, desain Allah itu, saudara. Ketika dia merancangkan langit dan bumi ciptaan ini, sebelum terada, saudara, dia perencana yang sempurna. Dia juga, saudaraku yang dikasih Tuhan, kreator yang sempurna, ya, pencipta yang sempurna. Dia juga pemelihara alam semesta dan juga, saudara, semua ciptaannya itu sempurna. Nilai Allah itu, saudara, yang absolut itu, saudara, yang menjadikan, saudara, kita hidup ini bernilai berdasarkan penciptaan. Berdasarkan Allah menciptakan kita, ada di dalam Mazmur 19. Saya bacakan kembali ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Untuk pemimpin Ridwan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Saudaraku, nilai hidup manusia, kalau lepas dari nilai Allah, saudara, sama dengan nilai yang dikejar oleh dunia ini. Dan banyak orang, saudara, mengejar nilai ini. Hasilnya apa? Kekacauan. Kekacauan. Kecepatan tanpa arah. Dan juga, saudara, hidup jadi reaktif. Ada banyak orang saat ini, saudara, hidupnya, saudara, mudah reaktif ya. Responnya terlalu cepat, nggak mikir baik-baik, saudara ya. Terlalu reaktif. Yang akhirnya menyebabkan bisa terjadi pertengkaran, konflik, dan lain sebagainya, saudara ya. Saudara, sementara kalau hidup kita ini berdasarkan nilai Allah, ya, akan menghasilkan keteraturan, akan menghasilkan tujuan, akan menghasilkan ketetapan, ya, saudara. Sebab itu kita tidak bisa hidup tanpa moral yang absolut. Judul dari perikop Mazmur 19 ini, saudara, diberikan judul yaitu kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, saudara, langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Apa maksudnya? Saudaraku, di sini kita melihat ya, dunia hari ini bising dengan suara-suara nilai dari manusia. Tapi, saudara, alam semesta bersaksi dengan tenang. Alam itu begitu tenang, saudara ya. Bukan dengan kata-kata. Melainkan dengan apa? Hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah, Sang Pencipta. Hukum Allah itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah ada. Ya, Mazmur 19 dimulai dengan realitas yang universal.
yang absolut, saudara. Matahari terbit dikatakan dari timur ke barat. Dia tenggelam di barat, terbit di timur. Tidak peduli dengan opini manusia. Mungkin ada manusia, saudara, yang bilang, kenapa matahari nggak capek ya? Pagi terbit di timur, terbenam di barat, dan terus berputar, saudara ya. Kok nggak capek-capek ya, saudara? Mungkin ada yang bilang, ya kalau terus-menerus begini, ya cobalah sekali-sekali dari utara ke selatan. Pernah nggak terpikir oleh saudara? Ya, kalau kita buat polling, saudara ya, ada 5 miliar orang setuju ya matahari itu terbitnya dari utara, tenggelamnya di selatan, saudara. Andai kata seperti itu, saudara ya, pollingnya. Ya, apakah matahari langsung berubah? Ya, tidak, bukan. Matahari tetap terbit dari timur menuju ke barat. Saudara, di sini kita melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah tidak tergantung keinginan manusia. Dia berada, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam satu rancangan Allah. Untuk apa? Menyatakan kemuliaan Allah secara objektif dan konstan. Langit tidak tergantung kepada budaya, budaya bisa berubah. Saudara, kalau kita lihat ya, dulu zaman Cut Bray celana itu, saudara ya. Terus jadi slim, saudara ya. Cut Bray itu lebar bawahnya, saudara ya. Oh, orang senang pakai yang slim sekarang ya, yang slim fit begitu ya, yang agak ketat. Tapi kembali lagi, saya lihat, saudara, udah mulai Cut Bray lagi ya, saudara ya. Ya, nah itulah, saudara, budaya ya. Budaya manusia bisa berubah-ubah. Tradisi manusia juga, saudaraku yang dikasih Tuhan, esensinya kan bisa berubah tergantung dengan zaman, saudara ya. Matahari tidak tunduk kepada opini publik, saudara ya. Dia tetap taat kepada hukum alam ini. Seluruh ciptaan tidak butuh persetujuan manusia untuk menyatakan siapa Allah. Dari sini, saudara, kita tahu hukum alam ada karena Sang Pencipta. Karena ada Tuhan yang menciptakan. Kita tidak bisa, saudara, mengatakan, saudara, menyangkali adanya Sang Pencipta. Ya, adalah hal yang saya kira, saudara, tidak masuk di akal kalau ada orang berkata tidak ada Allah. Karena, saudara, alam ini, saudara, sudah menggambarkan begitu gamblang. Pasti ada yang menciptakan alam ini. Kursi yang Anda duduki saja, saudara, tidak mungkin ada, ujuk-ujuk ada. Begitu saja tanpa ada yang membuatnya. Ya, mobil, komputer, pasti ada yang membuatnya, saudara ya. Dengan tujuannya. Makanya ketika kita tidak tahu, saudara, apa tujuannya kursi itu dibuat, tanyalah kepada pembuat kursi. Ketika kita juga tidak tahu apa tujuan hidup kita, kita tanya kepada pencipta kita, pada Allah kita. Ya, dia menciptakan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk memuliakan Dia, hidup menikmati Dia. Saudara, alam pun juga seperti itu. Ciptaan memperkenalkan Allah sebagai sumber nilai yang otoritatif dan objektif. Tidak berbicara dengan kata alam itu, saudara. Begitu tenang kita melihat, saudara ya. Tadi kita mau nyanyi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Dia memuji Tuhan. Ya, langit dan bumi itu, saudara ya. Dengan tenang, saudara ya. Menjadikan Allah sebagai yang tertinggi ya. Ciptaan ini memperkenalkan Allah, Sang Pencipta, berbicara kepada semua orang. Dengarkan suara alam. Saya suka musik yang natural, saudara ya. Suara alam begitu, saudara. Karena dengan demikian, saudaraku, saya masuk ke mindfulness. Saya benar-benar memuji Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau begitu luar biasa menciptakan alam semesta ini. Saya bisa menikmati oksigen yang saya hirup, saya nikmati ketika saya menghirupnya, saudara. Ya, begitu Tuhan sangat luar biasa. Memberikan alam yang begitu lengkap. Begitu Tuhan sediakan. Semuanya ada. Saudara, alam sekalipun begitu tenang, tidak berbicara dengan kata, tapi semua orang bisa mendengarkan, saudara. Dan harus tunduk pada kesaksian semesta ini.
Hukum alam saudara tidak bisa dilawan. Siapa yang bisa melawan hukum alam? Ketika banjir datang, kita bisa melawan? Saudara, nggak bisa. Hujan dimodifikasi saudara ya. Kalau memang dia waktunya mau hujan, turun juga saudara ya. Hukum alam nggak bisa dilawan. Jika seseorang bilang saudara, saya tidak percaya gravitasi bumi ini saudara ya. Dan mencoba lompat dari lantai 5. Jangan dari lantai 5 lah, lantai 2 ini dari sini saudara lompat lewat jendela. Ada yang berani saudara? Karena kita melawan hukum gravitasi bumi, nggak mungkin saya jatuh, malah saya akan naik ke atas. Nggak bisa saudara ya, jatuh patah kaki saudara. ya, ya saudara, itu hukum alam yang nggak bisa dilanggar. Saudara, Rasul Paulus meneguhkan kebenaran Mazmur 19 ini. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-20 saudara ya, saya baca dalam terjemahan yang sederhana, dikatakan sejak penciptaan dunia, sifat-sifatnya sebagai Allah sudah terlihat jelas melalui seluruh ciptaan. Jadi seluruh ciptaan ini sudah menggambarkan siapa Allah. Allah yang menciptakan. Alam ini terlalu indah saudara ya. Kalau ada orang yang percaya teori Big Bang saudara ya, tetap dia harus mengatakan saudara ya, tetap harus juga kita mengakui. Ya kalau memang ciptaan ini terjadi karena sebuah letusan, lalu saudara kita bertanya, siapa yang melakukan letusan itu? Pasti ada yang melakukannya saudara ya. Enggak mungkin dia meletus begitu aja ya. Pasti ada tangan yang kuasa melalui ciptaan kita memahami tentang hal-hal yang tidak terlihat oleh mata, tentang keilahian, tentang kuasanya yang kekal. Karena itu saudara, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mempercayai adanya Allah. Tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengenal Allah saudara ya. Pada hari penghakiman nanti saudara, tidak ada seorang pun bisa berkata, aku tidak tahu tentang Engkau Tuhan. Aku tidak tahu. Karena saudara, sejak semula, semesta ini sudah bersaksi. Langit dan bumi, matahari, cakrawala, semua berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Dialah yang menciptakan. Mazmur 19 saudara dimulai dengan penegasan tentang kemuliaan Allah. Begitupun juga saudaraku yang dikasih Tuhan, ini menjadi bukti saudara hidup kita untuk memuliakan Allah. Ini penting saudara untuk tahu siapa yang layak ditaati dalam hidup ini. Sebelum kita menaati, jawabannya saudara kita harus tahu siapa yang kita harus taati. Itu Tuhan, Allah sang pencipta. Raja Daud ya saudaraku mengatakan saudara ya, setelah kita mengenal pribadi Allah, pencipta itu, yang berdaulat absolut di dalam kehidupan ini, kita harus memperhatikan adanya hukum Allah di dalam Tauratnya, ya, the law of God, saudara ya. Ada hukum Allah, ada firman Allah. Dikatakan Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa. Di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Hukum-hukum itu benar dan adil semuanya. Saudara, kata sempurna di sini dalam bahasa Ibrani artinya utuh, artinya lengkap, artinya tidak bercela ya. Bukan hanya tanpa salah saudara, tapi satu-satunya standar yang layak untuk dijadikan ukuran kehidupan. Saudara, ukuran kehidupan manusia adalah firman Tuhan. Ya. Jadi saudara, sejauh mana kita menjalani kehidupan ini, kita harus mengukur dengan apa yang dikatakan Alkitab. Apakah benar atau salah? Ya, tergantung apa yang dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Kata benar secara harafiah, saudara, berarti adalah alat ukur yang lurus, saudara. Ya. Berarti ketika saudaraku yang dikasih Tuhan, kita seumpama membangun gedung, saudara ya, semua itu harus sesuai dengan presisinya. Nah, ada perencana, ada pemborong, ada kontraktor, semua berdasarkan rancangannya. Coba kalau saudara yang perencana sudah merencanakan, kontraktornya saudara tidak mengikuti rancangannya, kan ngaco saudara ya. Ukurannya diubah-ubah misalnya saudara. Saudara, maka akan terlihat ini tidak lurus, ya. Ini tidak benar, ya. Maka saudara bangunan itu bisa miring mungkin semuanya, ya. Jadi saudara harus ada ukurannya, ya. Maka itu dikatakan benar.
Bahkan di dalam ibadah juga saudara ya. Kursi yang tersedia, jumlah jemaat pun juga saudara, itu dihitung dengan presisinya saudara ya. Waktu Natal kemarin, panitia Natal pasti mengukur cukup nggak ya kursi kita yang hadir di tempat ini. Ya, ya kita ada alat ukurnya ya saudara ya. Kita mengukur berusaha. Kalau dengan bangunan fisik saja butuh alat ukur yang presisi saudara. Bagaimana mungkin hidup kita saudara tidak memiliki standar? Ya, standar yang benar, harus ukuran yang objektif, ya, bukan berdasarkan penilaian sendiri hidup ini, tetapi berdasarkan penilaian dari luar, ya. Kadang-kadang kita nggak bisa menilai diri kita sendiri, kita harus bertanya kepada orang lain, benar nggak yang saya kerjakan? Orang lain menilai. Nah, hidup kita ada Tuhan yang menciptakan. Maka saudara, kita minta penilaian dari Tuhan sendiri. Tapi dunia saat ini saudara memakai 3 E saudara ya. Yang pertama yaitu expectation, ya. Yang kedua emotion. Yang ketiga adalah isi. Expectation saudara ya, yaitu ekspektasi publik saudara ya. Apa kata mayoritas? Ada banyak orang hidup, aku bernilai apa kata mayoritas. Jadi walaupun salah mayoritas melakukan yang salah, tetap aku ikut juga ya. Misalnya saudara ya, teman-temannya narkoba, ya dia ikut narkoba. Dia nggak merasa bersalah karena teman-temannya narkoba. Teman-temannya main judi, misalnya saudara ya. Itu berdasarkan ekspektasi publik ya saudara ya. Lalu di standarnya emosi misalnya. Apa yang kita rasa nyaman. Yang penting aku nyaman, yang penting nah itu aku happy. Walaupun tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita langgar firman Tuhan. Yang ketiga isi, yaitu kemudahan. Mana yang paling praktis, ya mana yang paling mudah. Ya ini khususnya saudaraku ya, berkaitan dengan urusan surat menyurat terasa sekali saudara. Mana yang paling mudah? Kalau perlu nyogok ya nyogok aja gitu ya, supaya mudah jalannya jalan tol saudara. Tapi ini semua saudara sangat subjektif saudara. Bisa berubah-ubah dan menipu saudara. Seperti seorang profesor muda saudara ya, yang mengejar karir demi memenuhi ekspektasi keluarganya. Demi memenuhi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa kata masyarakat. Dulu kerja di perusahaan asing dengan gaji yang stabil. Dan sukses saudara ya. Dia bekerja keras, bisa beli rumah. Dia dapat jabatan yang terus naik saudara. Tapi setelah dia mencapai semuanya itu saudara, justru dia merasa kosong hidup ini. Pernah nggak saudara merasa seperti ini? Setelah kita sampai di puncak, ternyata kosong. Itu dialami saudara oleh Raja Salomo. Apa yang kurang bagi Raja Salomo sebagai seorang raja? Hiburan ada, makanan cukup, istrinya aja sampai 1.000 saudara ya, 300 yang resmi, selirnya 700. Coba gimana ngegilirnya saudara? 1.000 istri ya. Satu istri itu dapat gilirannya 3,5 tahun saudara. Betul. 1.000 masalahnya saudara ya. Tapi dia katakan sia-sia hidup ini. Kosong. Di dalam pengkhotbah jelas sekali. Hidup ini kosong. Ternyata nihil yang aku dapatkan semuanya itu. Sampai ada orang saudaraku yang dikasih Tuhan. Meninggalkan negaranya pergi ke Bali. Untuk apa? Cari apa? Cari ketenangan. Cari pemuasan jiwa. Orang dulu saudara menganggap sukses hidup ini. Tapi ternyata dia menjadi korban kapitalisme. Bukan korporat saudara. Lalu dia bertanya, loh itu semua saya kejar. Ternyata salah ya yang saya kejar. Saudara, saya mau katakan saudara, kita masih di tanggal 1 bulan Februari. Jangan salah engkau mengejar tujuan hidup. Apa yang kita kejar. Jangan sampai di hari nanti. Ada banyak orang tua saudara yang menyesali hidupnya. Kenapa ya mudanya aku nggak melakukan ini. Begitu banyak waktu dihabiskan. Nggak bisa lagi kembali saudara. Ya kalau cuma beda 1-2 tahun gagal kembali lagi. Mungkin nggak masalah. Tapi kalau udah puluhan tahun kita nggak bisa kembali lagi. Oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan saudara, saya terbeban.
menanamkan fondasi-fondasi yang benar hampir 3 tahun, saudara. Saya sudah letakkan dasar dan dasar kebenaran firman Tuhan. Walaupun saya tahu, yang saya khotbahkan minggu lalu belum tentu Anda ingat. Ya, ada yang ingat saya khotbah apa minggu lalu? Apalagi 2 minggu lalu. Tapi saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, saya punya tanggung jawab. Saya bukan hanya cuap-cuap di mimbar ini, tapi saya harus meletakkan dasar-dasar kekristenan yang benar, supaya Anda jangan salah menjalani kehidupan ini. Karena saya pernah alami, ya, waktu saya membaca buku The Purpose Driven Life, waduh, saya berkata kepada teman-teman, yang kami belajar tiap minggu, waktu itu belum ada terjemahan bahasa Indonesianya, masih bahasa Inggris, kita belajar sedikit demi sedikit ya. Saya dengan tim EE Bandung, kebetulan waktu saya sebagai pembina tim EE Bandung ya. Tiap minggu kita kumpul, kita belajar buku The Purpose Driven Life ini. Ini buku yang bisa mempersatukan semua gereja tanpa denominasi, karena semua orang perlu tahu tujuan hidupnya. Saya berkata dalam hati, kenapa ya? Enggak dari muda saya tahu dan baca buku ini. Jadi tahu arah hidup ini mau kemana. Enggak sia-sia hidup ini. Saudara, kalau kita ada di antara kita yang belum baca-baca, ya, di perpustakaan saya di bawah masih ada ya bukunya, saya bisa kasih gratis. Ada baca buku yang baik sekali. Ya, setelah kita tahu, saudara ya, tujuan hidup kita, kita tahu lari kita ini mau kemana. Enggak seperti kehilangan arah mau kemana, saudara, hidup ini. Saudaraku, jangan sampai kita merasa sudah jalan lari jauh. Waktu nengok ke belakang, aduh, aku salah jalan. Aku sia-sia hidup ini. Hal yang serupa juga terjadi di standar kecantikan, saudara. Dulu kulit putih itu tubuh langsing, hidung mancung, saudara. Banyak dikejar orang, saudara. Sampai orang operasi ke Thailand, operasi ke Korea, saudara. Banyak orang mengejar, saudara ya, supaya kelihatan cantik, langsing, kulitnya putih, ya, merona, saudara. Tapi kini, saudara, algoritma berubah. Tren sekarang, saudara, bukan lagi pada kulit putih, tetapi pada kulit sawo matang. Inilah dunia ini, saudara ya. Tubuh yang berisi, bukan lagi langsing, tapi tubuhnya berisi, bahkan berotot sedikit, saudara ya. Makanya banyak yang ikut gym. Wah, iya, supaya kelihatan ada ototnya, saudara. Tampil secara natural. Ya, yang terlalu kinclong, saudara, dianggap tidak zamannya lagi, tidak nyata lagi. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur operasi? Standar berubah, saudara. Dan terus berubah. Ini bahayanya, saudara. Kalau moral hidup kita hanya berdasarkan perasaan, hanya berdasarkan budaya, hanya berdasarkan kenyamanan, saudara ya. Makanya harus ada hukum Tuhan yang menjadi standar, saudara ya. Hukum Tuhan yang menjadi alat ukur yang lurus. Tidak bisa berubah. Seperti hukum alam, hukum gravitasi bumi itu, saudara ya. Tidak bisa ditawar. Firman Tuhan berkata, jangan hanya menonjolkan kecantikan luar, tetapi bangunlah keindahan batinia, inner healing. Ya, bukan berarti tampilan luar diabaikan, tapi fondasinya yang benar yang harus dibangun, yaitu hati kita. Ya, so hati kita kalau benar akan tercermin dari wajah kita. Ya, akan tercermin lewat kata-kata kita. Kalau hati kita kusut, saudara ya, maka akan keluar dari kata-kata kita juga, saudara, kata-kata yang menyakiti orang, ya, kata-kata yang bahkan juga sering ingin konflik, saudara. Orang yang terluka hatinya cenderung ingin melukai hati orang lain. Jadi kita obati hati kita. Kalau memang kita terluka, kalau kita belum berdamai dengan masa lalu kita,
dalam hidup ini. Standar itu tidak berasal dari dalam manusia, tapi dari luar, yaitu dari Tuhan sendiri. Ya, Tuhanlah standar yang benar. Setiap budaya memiliki kesadaran akan yang seharusnya, kesadaran akan keadilan menunjukkan ada standar moral yang tinggi. Nah, Mazmur 19 ini menegaskan hukum Tuhan adalah firman Tuhan yang sempurna. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tanpa kebenaran absolut, kita akan kehilangan keberanian untuk menyebutkan salah itu salah. Ya. Tanpa itu sudah kita akan bingung mendidik anak-anak kita, ya. Karena semuanya dianggap boleh. Bahkan identitas gender pun juga bisa dinegosiasi. Kamu laki atau perempuan? Apa ya aku ya? Ya. Karena LGBT, saudara ya. Wah, saudara ya. Sebenarnya kebenaran itu nggak bisa ditawar, saudara ya. Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang abu-abu. Ya, tidak ada yang abu-abu. Tapi sekarang ini udah mulai, saudara ya. Ada gereja-gereja yang berkali, saudara ya. Orang-orang yang melakukan LGBT. Saya nggak kebayang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau di gereja ini ada yang namanya ya laki-laki ya menikah dengan laki-laki. Sempat keseleo ya, saudara ya. Ada seorang pendeta bilang, saudara, aku menikahkan engkau hari ini saya, ya Joko dengan Wahyu. Padahal Joko dan Wahyu itu saudara nama satu orang. Ya, dia lupa, saudara ya. Yang laki-laki memang namanya Joko Wahyu, saudara ya. Dia pikir Joko sendiri, Wahyu sendiri, saudara ya. Ya, ini cowok sama cowok berarti ya. Padahal yang perempuannya bukan Wahyu, saudara ya. Ya haruslah, saudara ya. Kalau Joko yang menikahnya dengan Wati, begitu ya. Jangan dengan Joni, saudara ya. Walaupun ada juga Joni bahasa Inggris nama perempuan ya, saudara ya. Kan saudara harus ada hukum yang absolut, saudara ya. Tanpa kebenaran absolut, kita lebih memilih yang nyaman daripada yang benar. Tapi firman Tuhan memberikan dasar yang kokoh. Kita bisa berdiri di atas dasar yang kokoh, bukan di atas dasar opini manusia, saudara, tetapi di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Amin. Oh, amin ya. Saya semangat di sini. tapi saudara kok kedinginan atau gimana ya? Tadi juga Pak Ruben semangat, tapi saudara katanya harus nyanyinya lirik lagunya gembira, tapi semuanya. Sudah, pertanyaan berikutnya mungkin muncul ya. Kalau hukum Tuhan itu mutlak dan lurus, saudara, bukankah itu membuat kita lebih tenang hidup ini? Bukan artinya hukum itu membatasi kita. Walaupun kelihatannya membatasi kita. Kayaknya saudara, oh kok hukum-hukum itu nggak enak ya, saudara. Saya mau kasih ilustrasi, saudara. Seperti jam mekanik ya, saudara. Yang sangat presisi ya. Jika satu roda dari jam itu ya, roda giginya bergeser, seluruh sistemnya kacau kan. Demikian juga hidup manusia. Kalau kita lepas dari nilai Allah, maka terjadi kekacauan dalam hidup ini. Sementara saudara di dalam Mazmur 19 ini, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 mengatakan, firman Tuhan itu sempurna. Artinya utuh, tidak tergoyahkan. Ada 6 deskripsi dan firman Tuhan di sini, saudara. Di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 dikatakan firman Tuhan itu sempurna, maka dapat menyegarkan jiwa kita. Saudara, kalau jiwa saudara galau, sedih, baca firman Tuhan. Ada banyak orang merasa dikuatkan, dihiburkan dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sempurna, saudara, yang dikatakan di ayat itu. Berikutnya, firman Tuhan itu teguh. Artinya kalau kita, saudara, kekurangan hikmat, saudara, baca, kita akan dapatkan hikmat dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberikan hikmat. Lalu firman Tuhan lurus, maka menyukakan hati kita. Kita tahu jalan hidup kita yang bengkok diluruskan kembali. Firman Tuhan selanjutnya dikatakan murni, maka akan menerangi mata kita, saudara. Firman Tuhan juga dikatakan tahir,
maka tetaplah percaya untuk selama-lamanya. Ya, firman Tuhan juga dikatakan benar, ya, adil seluruhnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, sebagai pertanyaan refleksi buat kita, apakah kita mengejar nilai dunia yang berubah-ubah, atau kita mengejar firman Tuhan yang kekal? Memang kalau kita mengikuti nilai-nilai dunia ini, nampaknya hidup kita lebih mudah, lebih nyaman, saudara. Tapi ingatlah, bukan itu tujuan hidup kita. Hidup kita akan terasa kosong dan hampa. Hidup kita juga akhirnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak akan mencapai apa tujuan Allah menciptakan kita. Hanya firman Tuhan yang kekal, saudara. Ibarat GPS rusak ya, saudara ya. Versus dengan peta yang benar ya. Dunia sering menawarkan jalan pintas, bukan, tapi menyesatkan. Saya pernah tersesat sudah mengikuti GPS, ya itu padahal saya udah biasa, Sukabumi, Bandung, Jakarta itu udah biasa, saudara ya. Ngikuti GPS, masuk di hutan, saudara ya. Di dalam sekali, udah jam 10, aku bingung ini, gelap kiri kanan hutan, saudara ya. Karena ngikuti GPS, ya. Kata GPS mengarahkan, saudara, jalan yang terpintas. Sempat saya ke rumah Pak Wayan, saudara, di CCN jauh sana, ikutin jalan pintas, saudara, sampai di ujung jalan, jalannya cuma motor yang bisa lewat, jembatan cuma satu motor. Hujan besar, petir, saudara. Saya sudah jalan kira-kira 3 kilometer, nggak bisa muter balik, akhirnya mundur, saudara. GPS bisa menyesatkan. Tetapi peta yang benar, saudara, ya, walaupun bukanlah jalan yang pintas, saudara ya, seperti firman Tuhan juga, saudara, itu peta yang benar pasti membawa kita kepada tujuan yang benar. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, standar apa yang saudara mau kejar dalam kehidupan ini, yang mau saudara cari dalam kehidupan ini? Ya, nilai kita itu ditentukan oleh Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan kita. Engkau berharga, engkau mulia. Minggu lalu saya sudah bahas siapa aku menurut Injil, siapa aku menurut Allah. Bukan kata dunia, bukan kata orang, tapi kata Sang Pencipta. Hari ini kita belajar, saudara, tentang nilai hidup, value hidup kita, saudara ya. Berdasarkan penciptaan, Allah menciptakan kita. Bukan dunia ini menjadi standar, tetapi Allah Sang Pencipta dan firman-Nya. Biarlah ini, saudara, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Setiap nilai-nilai hidup ini kita harus ukur dengan garis yang lurus. Itu firman Tuhan dan apa yang dikatakan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Karena firman Tuhan menegaskan setiap orang yang